Tom Haye. Pokoknya Tom Haye jangan ditaruh di sisi depan dua deh. Maksud gue taruh di tengah aja di posisi naturalnya dia. Karena itu dia jauh lebih berguna ketimbang di situ gitu. Kayak kemarin dari kiri. Ini kan namanya pemain sepak bola tentu ada off day-nya dan bukan gak mungkin di next match dia bisa tampil lebih bagus. Nah, tapi dari 11 pemain utama di laga lawan Vietnam kemarin, siapa nih kira-kira yang bakal nggak dimainin jadi starter lah ketika lawan Singapura nanti? Kalau menurut gue sih kayaknya Jordi Amat sih, Bur. Mendingan ya kalau emang posisinya Sandy Walsh lagi sehat gitu, harusnya Sandy Walsh main ya. Dan kalau menurut gue juga ini sih ketika lawan Singapura nanti ya harusnya timnas tuh bisa lebih kompak aja dibanding pas pertandingan lawan Vietnam kemarin. Ya kayak maksud gue kompak ini loh. Ketika Tom Haye dihajar nih awal-awal harusnya yang lain juga harus ngasih support Tom Haye gitu, bantu, jangan Tom Haye doang yang sendirian gitu. Soalnya makanya Tom Haye kan agak ada marah-marahnya juga kan di pertandingan. Ya makanya pas lawan Singapura lagi ya semoga nih ini jadi pelajaran yang Vietnam pas lawan Vietnam jadi pelajaran yang sangat berharga banget. Mereka bisa lebih kompak lagi, saling ngerangkul lagi ketika ada kejadian yang bikin drop, misalnya kayak Nadio kemarin ya kurang bagus save-nya, ya harus dikasih semangat lagi, harus saling kasih semangat aja, harus lebih banyak, harus lebih berisik lah gitu di pertandingannya. Terus ya John Hetman juga jangan terlalu jauh lah posisinya gitu. Kemarin ya mantau dulu kan dia di atas, ketika 2 gol dia baru mulai kelihatan ya udahlah itu mungkin strategi dia, cuman ya pemain juga ketika drop itu butuh sosok dan benar mungkin pelatih yang mantau dari atas mau cukup di latihan aja nggak sih di pertandingan resmi udah fokus di pinggir lapangan aja. Karena peran asisten pelatih itu berbeda sama pelatih kepala gitu. Gimana Pak soal pergantian pemain? Gue setuju kalau yang harus di drop di pertandingan berikutnya adalah Jordi Amat, karena kelihatan banget kalau misalnya Jordi mungkin punya kelebihannya adalah dia bisa membaca permainan, dia bisa tackle yang tepat, bisa memberikan ketenangan, tapi ketika dia harus menghadapi lawan yang cepat kayaknya agak susah. Tapi kalau lihat pemain Singapura kayaknya nggak ada yang punya kecepatan gitu ya. Jadi strikernya mungkin anaknya siapa namanya Fandi Ahmad. Dia kan mengandalkan postur ya. Kalau bisa mungkin ya Jordi Amat mungkin masih bisa bermain, tapi kalau misalnya harus di drop ya drop aja. Atau masih ada nama kayak Brian Fatari, masih ada Wahyu Pras gitu yang bisa dimainkan di posisi yang sama. Sama ini gue dari match day 1 tuh gue tidak melihat duetnya Mark Locke dan Ivar Jenner nih duet yang klop. Bagus ya. Iya, salah satu kayaknya harus di drop deh antara Mark Locke atau Ivar Jenner. Gue nggak tahu, gue nggak mau bilang salah satu nama ntar diserang. Pokoknya salah satu dari Mark Locke atau Ivar Jenner. Dan Tom Haye itu jangan dipasang di posisi wide midfielder sebelah kiri, nggak guna, sumpah. Nggak bekerja dengan baik. Dia tuh lebih bagus di tengah, di dirijen. Ketika kemarin Mark Locke yang tarik pertama dia masuk ke tengah, itu permainan Indonesia tuh lebih hidup, dia bisa ngatur enak, ngalirin bolanya enak gitu. Makanya ketika dari match dia pertama gue melihat ada Mark Locke, Ivar Jenner dan Tom Haye, gue bingung nih siapa yang mau dikorbanin nih. Kalau misalnya Jonathan memilih chemistry, lebih baik Mark Locke dan Tom Haye, karena kan di klub sudah teruji ya. Tapi kalau misalnya mau yang saling melengkapi, menurut gue yang bisa saling melengkapi adalah Ivar Jenner dan Tom Haye. Pokoknya Tom Haye jangan ditaruh di sisi depan dua deh. Maksud gue taruh di tengah aja di posisi naturalnya dia. Karena itu dia jauh lebih berguna ketimbang di situ gitu. Kayak kemarin dari kiri selalu Tom Haye mengharapkan ada sokongan dari belakang kan. Ada entah itu Donitri atau Sen Patinama, dan ketika lawan Timor Leste itu nggak bekerja dengan baik karena dua-duanya nggak main kan. Yang main tim Gaipens kan. Jadi menurut gue Tom Haye balikin ke tengah. Nah salah satu dari Mark Locke atau Ivar Jenner ditarik, Jordi Amat juga ditarik. Sisanya sih ya menurut gue oke lah, lumayan. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana banget yang harus dicadangkan. Dan termasuk juga kalau misalnya memang salah satu dari Mark Locke, Ivar Jenner dicadangin, ya Beckham Putra mungkin bisa dijajal ya untuk duet sama Ragnar mungkin kan, atau Sadi Ramdhani juga bisa dicoba untuk membantu serangan timnas Indonesia di laga nanti lawan Singapura. Tapi kalau dari pola kira-kira apakah harus diubah nih pola 3-4-2-1 atau memang ya udah ini formasi terbaik yang dimiliki John Hetman gitu untuk lawan Singapura? Kalau menurut gue, dan gue yakin yang lain juga ngelihatnya, sebenarnya nonton timnas kita udah enak banget nih Bur. Secara passingnya enak banget. Cuman PR-nya itu ketika lu ke counter nih,
ketika lu lama pegang bola terus bolanya kepotong kayak gol kedua lah kosong langsung diterupas ke kiri, nah itu agak lambat nah itu PR John Hetman nyari pemain belakang kalau menurut gue yang emang punya kecepatan ya tinggi juga, karena kan lu tensi lagi tinggi, lu pegang bola cepet, ya kan itu ada potensi kepotong kan bolanya. Nah ketika lu lagi nyerang itu buat defense-nya lu harus punya back yang larinya cepet juga sih kalau menurut gua. Makanya ketika Jordi Amat itu dia bukan jelek tapi dia ya larinya agak telat, ketinggalan. Padahal langkahnya Jordi Amat lebih jauh loh daripada yang wing kirinya si Vietnam. Karena lebih tinggi. Pendek, telat kan itu. Langkahnya pendek tapi kan cepet. Jadi ya semoga ada perubahan komposisi di pemain belakang ya. Misalnya Eliano mungkin bisa dimasukin karena dia cepet juga kan larinya. Ya itu pokoknya harus ada perhatian di komposisi pemain belakang, dan lini tengahnya juga harus ini juga sih bener. Ivan Jenner sama Mark Locke ya. Mungkin salah satu harus ada yang diganti pemain yang lebih menyerang karena ya sebenarnya lini tengah kita juga nggak kalah banget sih kemarin lagi lawan Vietnam, kalahnya di sektor kiri sisi kanan kita aja tuh. Jadi itu yang menurut gua harus jadi perhatian sih, kalau untuk pegang bola segala macam kita udah enak banget tinggal golnya aja. Dan satu lagi kalau menurut gua umpan ke Mitchell Baker, emang Mitchell Baker tinggi, umpan bola atasnya bagus, tapi kalau emang lu nggak bisa paksa Mitchell Baker buat bola atas, kasih bola bawah. Gue yakin Mitchell Baker juga bisa ngolah bolanya tuh bagus. Screening bolanya Mitchell Baker bagus juga, nembok. Jadi itu bisa dimanfaatin sama lini kedua sama gelandang-gelandang buat nyoba ya. Kemarin mentok coba belajar syuting, makanya kita pas lagi latihan syuting bolanya gitu. Ya kali ada scrimmage kan kita ada yang tahu kayak gitu. Karena lu crossing mentok terus bolanya kan kayak gitu. Kalau gue mungkin permainannya lebih variatif aja, karena ketika lawan Kamboja dan Timor Leste itu kelihatan banget kalau template gol Indonesia adalah build up, umpan ke sayap ke tengah. Itu yang diantisipasi banget sama Vietnam semalam. Mitchell Baker pun ditempel ketat. Second ball Indonesia jelek. Jadi menurut gua harus ada variasi aja. Memang oke lah Tom Haye dijadikan otak serangan, dijadikan pengalir bola gitu. Tapi sekali-kali lah coba dari tengah, jangan dari sayap melulu gitu. Jadi lebih kreatif aja sih, dan juga kalau Mitchell Baker sudah tidak bekerja ya taruhlah 60 menit gitu. 60 menit dia udah kelihatan nggak bisa ngapa-ngapain, ganti aja. Tapi sayangnya striker yang ada itu pelapisnya cuma Jens Raven yang setipe sama Mitchell Baker. Jadi salah satu kritik ke John Hetman adalah dia tidak membawa penyerang dengan profil yang berbeda ketimbang Jens Raven dan Mitchell Baker. Dua-duanya itu sama gitu. Kalau mau mencoba false nine mungkin bisa naruh Egy di situ. Jadi bisa lebih muter bolanya lebih enak. Yang punya sumber golnya kan nggak cuma satu gitu. Ada Egy, ada misalnya Beckham, ada Ragnar gitu. Jadi menurut gue lebih variatif aja untuk lawan Singapura, karena kayaknya udah kebaca sih template John Hetman tuh. Jadi Vietnam tuh udah bener-bener ini kayak gini mainnya gitu. Sampai ke pemanasannya ditontonin. Pemanasannya ditontonin dekat. Ngeri banget tuh Vietnam. Bener-bener. Tapi melihat situasi sekarang, lu masih yakin nggak Indonesia bakal juara Piala AFF? Gue masih yakin 100%, gue yakin timnas bisa dapet Piala AFF pertamanya sih Bur. Kenapa gue yakin itu karena materi pemain nih bagus dibanding sebelumnya, terus dan untungnya dapet tantangannya tuh di penyisihan gitu. Ya semoga di lawan Singapura nanti fighting spiritnya udah kembali lagi, semangatnya nambah lagi supaya bisa menang kan di situ harus menang kan, soalnya harus menang di Singapura ya, supaya nanti di semifinal ya ntar itu ketemu Thailand atau yang lain ya kita bisa dapat juga dan ketemu lagi sama raja terakhirnya di final aja. Di final ya. Iya. Bener. Optimis dari tadinya gue mungkin 95% optimis juara, kalah lawan Vietnam optimisnya berkurang wajar ya, 90 atau 85%, tapi juara masih ada peluang untuk itu. Yang penting besok lawan Singapura apapun itu Indonesia harus menang. 1-0 pun ya nggak apa-apa, yang penting menang dan lolos ke semifinal. Nah, di grup B sendiri kayaknya yang bakal jadi juara grup kan Thailand. PR beratnya adalah kalau runner up, ya Indonesia kayaknya sih maksimal runner up ya, karena Vietnam, dia berharap Vietnam kesandung lawan Kamboja kayaknya berat ya. Nah, tinggal PR kalau misalnya benar ketemu Thailand ya semoga aja John Hetman bisa menemukan formula melawan Thailand. Thailand juga kayaknya nggak terlalu bagus-bagus banget sih Thailand yang ini. Kemarin lawan Malaysia golnya 1 penalti, satu lagi kayaknya golnya agak susah juga gitu. Jadi pokoknya Thailand tuh ketika lawan Malaysia kelihatan banget susahnya nyetak bola. Jadi menurut gua
ya masih adalah peluang untuk revenge lawan Vietnam di final. Jangan lupa Malaysia pernah kalah sama kita 5-1 di 2010 di yang pertama fase grup, tapi di final Malaysia bisa membalikan ya, bisa 3-0 dan juga kalahnya cuma 2-1 di leg kedua. Jadi masih adalah peluang kita untuk balas dendam sama Vietnam. Dan itu harus dimanfaatkan ya. Dan juga kayaknya untuk tiebreaker penentuan posisi di fase grup kayak pakai selisih gol ya. Selisih gol kan bukan head to head. Jadi sebenarnya Indonesia imbang pun lawan Singapura nggak masalah asalkan Vietnam Kebantai. kalah 5-0 lawan Kamboja, tapi itu kan nggak mungkin. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.